Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Indianita dari Prodi Bimbingan Konseling dan Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya ingin memberi materi tentang percaya diri. Seperti kan di kos itu kayak tetanggaan kan, mesti kan kayak kurang mau tanggung gitu sama tetangga kosnya gitu. Nah di sini saya ingin memberikan materi tentang meningkatkan kepercayaan diri pada mahasiswa yang kos. Di sini ada poster tentang kepercayaan diri. Saya kasih tahu. Terima kasih kakak. Di sini saya ingin memberi materi tentang percaya diri. Di sini ada yang tahu tentang percaya diri nggak? Kayak lebih kayak cuma bisa dilakuin gitu dengan dirinya sendiri, nggak merasa malu gitu. Kemudian biasa ya sudah tepat, tapi kepercayaan diri itu merupakan keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Kepercayaan diri itu suatu keyakinan dalam jiwa bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. Kepercayaan diri itu seperti kayak merasa puas dengan dirinya. Terus gambarannya itu seperti orang yang merasa mengetahui tentang dirinya. Kepercayaan diri itu lahir dari kesadaran bahwa jika memutuskan untuk melakukan sesuatu itu pula yang harus dilakukan. Kepercayaan diri itu akan datang dari kesadaran seseorang bahwa kepercayaan diri tersebut memiliki tekad untuk melakukan apapun sampai ke tujuan yang diinginkan tercapai. Terus ada pun kepercayaan dirian dari berbagai faktor penyebab hilangnya kepercayaan diri itu. Yang pertama, metode pendidikan yang salah atau fase awal di masa kecilnya itu. Setelah diri secara penuh dan hidup dengan damai dan tentram. Yang kedua, orang tua yang selalu membanding-bandingkan anaknya. Yang ketiga, kritik atau cemooh dan ejekan dari teman-teman yang seperti merasa dirinya kurang, ada yang kurang pada dirinya. Terus selanjutnya tumbuhnya ketergantungan ketika melihat dirinya lemah dan tidak mampu melakukan sendiri ragam aktivitas kehidupannya. Selanjutnya, kontrol dan pengawasan orang tua atas segala aktivitas anak sehingga tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk berpikir bebas. Bisa melahirkan ketaatan kita pada orang tua. Mungkin lingkungan yang diliputi guncangan psikologis dan terkekang dalam rasa takut menyebabkan itu munculnya kepercayaan diri yang kurang. Terus di sini saya akan menjelaskan lagi tentang membangun rasa percaya diri. Mungkin ada yang tahu cara membangun kepercayaan diri.
kemauan dapat dikatakan merupakan fondasi pertama dan utama untuk membangun kepribadian yang kuat, termasuk rasa percaya diri. Salah satunya unsur dari kepribadian yang kuat. Seseorang yang ingin melakukan rasa percaya diri memulainya dengan membangkitkan kemauan yang keras harus diarahkan kepada suatu tujuan hidup yang mulia, karena kemauan yang tidak jelas akan menghasilkan kepribadian yang keras kepala. Yang kedua, biasakan untuk memberanikan diri. Sikap positif yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan situasi-situasi sebagai salah satu sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya diri. Terlebih dulu, membangkitkan keberanian dan menetralisasi ketegangan dan relaks. Terus yang ketiga, berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif. Membangun rasa percaya diri yang kuat, pikiran-pikiran negatif harus dihilangkan dan digantikan dengan pikiran-pikiran positif yang lebih dan meyakinkan. Yang keempat, biasakan untuk berinisiatif. Langkah awal yang baik untuk membangkitkan rasa percaya diri dimulai dengan biasakan untuk melakukan sesuatu yang positif, tantangan berinisiatif dari diri sendiri. Yang kelima, selalu bersikap mandiri. Seperti yang dikatakan mbaknya tadi, membangun rasa percaya diri hendaknya dimulai dengan kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Yang keenam, mau belajar dari kegagalan. Setiap orang dalam mencapai suatu tujuan akan selalu dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Apabila mengalami kegagalan, seseorang harus bersikap positif dalam menghadapi kegagalan adalah sikap mental untuk menerimanya. Yang ketujuh, tidak mudah menyerah. Setiap keinginan atau cita-cita yang tinggi tentu memiliki berbagai rintangan dan tingkat kesulitan tertentu. Rasa percaya diri harus akan bisa dipelihara dan ditingkatkan jika seseorang membangun sikap mental yang tidak mudah menyerah di dalam mencapai keinginan dan cita-citanya. Yang kedelapan, membangun pendirian yang kuat. Seseorang yang ingin membangun rasa percaya diri yang kuat hendaknya sejak awal harus bertekad untuk membangun pendirian yang kuat pada dirinya. Selanjutnya, bersikap kritis dan objektif. Orang-orang yang menderita rasa tidak percaya diri yang berat biasanya mempunyai sikap kritis terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Untuk mencegah sikap negatif dan juga untuk membangun rasa percaya diri yang kuat, setiap orang hendaknya selalu mengembangkan sikap kritis yang objektif. Yang selanjutnya, pandai membaca situasi. Kegagalan membaca situasi menunjukkan pengaruh buruk terhadap rasa percaya diri saat seseorang menampilkan diri pada lingkungan lain yang baru. Selanjutnya, pandai menempatkan diri. Seseorang harus bisa menempatkan diri sebagai orang yang bermanfaat. Akan lebih baik jika ia bisa menempatkan diri sebagai orang yang dibutuhkan karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, seperti kepandaian dalam bidang agama atau suka menolong. Yang selanjutnya, pandai melakukan penyesuaian diri, mendekatkan kepada orang lain. Seseorang dapat melakukan penyesuaian diri tanpa kehilangan jati diri. Yang selanjutnya, masuk pada upaya dalam menangani seseorang yang kurang percaya diri. Mungkin ada yang tahu upaya untuk menangani kurang percaya diri pada diri. Mengasah minat dan bakat. Ya, betul. Berarti yang selalu berpikir positif. Ya, berpikir positif. menentukan dirinya. Bersyukur. Ya. Selanjutnya kan upaya dalam mengatasi seseorang yang kurang percaya diri melalui kegiatan konseling realita dengan mengedepankan ketiga prinsip dasar
right, responsibility, dan reality, serta dengan dukungan berbagai teknik dalam kegiatan konseling ini dimungkinkan akan dapat membantu masalah seseorang berkaitan dengan kepercayaan diri yang kurang. Right merupakan nilai atau norma atau sebagai pembanding untuk menentukan apakah suatu perilaku benar atau salah. Responsibility merupakan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengganggu hak orang lain. Reality merupakan kesediaan individu untuk menerima. Reality merupakan kesediaan individu untuk menerima konsekuensi logis dan alamiah dari suatu perilaku. Dengan ketiga prinsip tersebut, seseorang akan menilai dan menentukan masalah kepercayaan diri rendah merupakan perilaku yang perlu dirubah atau dapat mengaktualisasi dirinya. Tujuan konseling realita ini adalah mendorong pembeli agar berani bertanggung jawab serta memikul agar risiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginan dalam perkembangan dan pertumbuhan seseorang, berani bertanggung jawab untuk mengubah perilaku kepercayaan diri yang rendah dalam hal berinteraksi dalam masyarakat, baik di sekitar lingkungan maupun dalam bergaul. Adanya kesadaran atas dirinya membuat seseorang menyadari bahwa kekurangan diri dapat ditutupi dengan potensi yang lebih. Dengan pembekalan berupa keahlian yang lebih, maka seseorang dapat menggunakan dalam berinteraksi dengan masyarakat, walaupun tinggal di maksudnya walaupun kos harus berinteraksi dengan tetangga-tetangga sekolahnya. Dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah kurang jelas atau kurang bagaimana? Ada kritik atau saran? Yang jelas, Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.